Oke Bang, ini jadi barusan Anda juga lihat dari berita yang beredar di media online CNBC Indonesia, itu pemerintah dan DPR itu satu suara nih. Nah, satu suara dalam rangka apa? Dalam merestui kenaikan tarif listrik untuk pelanggan golongan 3000 volt ampere ke atas. Jokowi maupun DPR dia satu suara dalam hal ini. DPR itu Komisi 7 yang khusus menangani energi ya, sudah menyepakati bahwasanya tarif listrik untuk golongan tersebut, golongan yang tadi saya sebutkan 3000 volt ampere ke atas itu bakalan naik. Nah, pertanyaannya kemudian ya, ini menghimpit rakyatnya benar, meskipun DPR maupun Presiden atau pemerintah berdalih ya, bahwasanya itu untuk golongan tertentu nih, untuk golongan orang-orang kaya. Namun kemudian yang pakai jenis atau golongan listrik seperti golongan yang dinaikkan 3000 volt ampere ke atas itu kan industri manufaktur atau UMKM lah, sebagian kecil atau sebagian besarnya ya. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap masyarakat lagi. Masyarakat luas yang tentunya akan juga mendapatkan dampak. Apa itu ya? Kenaikan barang dan jasa. Gitu. Pada tingkat konsumen, masyarakat nanti juga akan memukul masyarakat, apalagi daya beli masyarakat nih kan lagi menurun semenjak awal COVID. Nah, itu harusnya diperhatikan tuh. Jadi jangan melihat ini hanya sebatas, wah ini untuk golongan orang kaya nih, sebagaimana pandangan pemerintah ataupun pandangan DPR, tapi kan ada efek lanjutannya tuh. Bahkan ada multiplier effect yang nantinya justru dapat memukul masyarakat lagi yang
Ya, meskipun tadi saya koreksi sedikit ya, bukan 1.300. Keterangannya sih 3.000 volt ampere ke atas. Ya, jenisnya kan industri macam-macam ya. Bisa saja pabrik tahu yang pakai dengan kekuatan listrik dengan golongan tersebut 3.000 volt ampere tentu akan kena dampaknya. Dan industri-industri baju misalkan atau industri-industri makanan dan minuman lain yang dia pada intinya atau pada pokoknya dia itu pelanggan golongan 3.000 volt ampere ke atas tentu akan terkena dampaknya. Sedangkan kita tahu sendiri listrik itu dia bahan baku kedua tuh setelah bahan mentah misalkan. Contohnya misalkan tahu tadi Bang cerita. Nah, kalau dia pakai listrik lalu kemudian listriknya naik, nah jadi persoalan adalah berarti kan mesti menaikkan lagi bahan bakunya. Hari ini komoditas banyak yang naik, listrik pun naik, sehingganya ongkos produksinya kan makin naik kan, makin tinggi. Nah, ongkos produksi naik, sehingganya barang dan jasa yang dihasilkan, komoditas yang dihasilkan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat tentu juga akan dinaikkan. Siapa, pertanyaan besarnya, siapa lagi nanti yang akan jadi korban gitu? Ya masyarakat lagi gitu. Itu contoh kecil ya. Contoh kecil dan tidak sederhana kalau kita ditarik contoh-contoh. Nah, padahal kita tahu tuh, mungkin Bang juga masih ingat betul bagaimana pada April lalu ya, masyarakat juga dapat kado pahit. Apa itu? Kenaikan harga BBM. Meskipun jenisnya Pertamax, hingga dari 9.000 harganya menjadi sekitar 12.500 per liter. Nah, lalu kemudian di bulan April juga yang sama, masyarakat itu mendapatkan kesulitan atau himpitan lagi dengan apa? Dengan dinaikkan juga pajak PPN hingga 11% berlaku mulai tanggal 1 April. Nah, lalu juga ada sinyalemen juga dari rezim atau dari pemerintahan, selain yang tadi yang naik-naik tadi, Pertalite, bahkan solar dan juga jas LPG itu mau di-adjustment itu apa? Disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan apa ya? Dengan mekanisme pasar atau bahasa kerennya ya, quote and quote, harga keekonomian. Harga keekonomian itu maksudnya apa? Harga internasional, harga minyak dunia. Nah, itu akan terus disesuaikan. Nah, dianggap akan terus membebani APBN, subsidi dan lain-lain, dan itu nanti ke depan sinyalemen itu bahkan kenaikan itu bisa saja terjadi walaupun hari ini sebatas rencana. Ya contohnya kenaikan listrik nih yang tadi kita bahas di awal, itu kan awalnya juga awal dari perencanaan. Ya kan, pemerintah berencana untuk menaikkan tarif listrik dengan golongan tertentu, dan hari ini sudah satu suara mereka, pemerintah maupun DPR menaikkan harga listrik. Nah, dari kenaikan-kenaikan tadi siapa yang pusing, siapa yang kesulitan, siapa yang terhimpit? Ya masyarakat lagi, gitu. Nah, ini kan sederhana ya, hal-hal yang sederhana harusnya pemerintah atau rezim hari ini bisa baca ini sebagai persoalan yang mendasar, apalagi mereka sebagai penguasa harusnya tujuannya itu apa? Tujuannya adalah membuat rakyat sejahtera, ya kan, membuat rakyat senang. Tapi dengan keadaan seperti ini, dengan kondisi apalagi pandemi COVID dulu di awal-awal sampai sekarang juga masih imbasnya masih kita rasa, tiba-tiba ada kehadiran kebijakan yang tentu sangat kita sesalkan dan ironis sekali. Yang senang rakyat yang mana dulu, bos, ya kan? Ya kan? Rakyat yang seperti apa dulu nih? Nah, kalau semuanya naik, bahkan ya kemarin juga minyak naik sampai harganya bukan naik lagi, ganti harga itu kalau minyak itu, karena menyentuh hampir 2 kali lipat dari harga yang biasanya dulu sebelum kenaikan atau pergantian harga ini terjadi. Itu. Jadi kalau mau distandarisasi rakyat yang senang, rakyatnya siapa begitu? Saya rasa nggak ada tuh rakyat ya dimanapun juga, ya bahkan dangkal ya, kalau kita bisa bilang dangkal itu. Kalau kemudian kita senang-senang aja dengan keadaan di mana harga-harga pada naik, harga barang, jasa, harga komoditas pada naik, wah itu sangat dangkal sekali. Dan kalau dibilang senang berarti ada semacam mitos atau mitologi yang dibangun atau narasi
negatif yang dibangun kalau emang ada yang senang gitu. Karena siapapun itu yang benalar, manusia yang punya nalar ya, yang punya akal, dia pakai pikirannya, dia hidup dalam kehadiran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam realitas yang hari ini kita kita hidup ya, dengan sistem kapitalisme sekulernya, tentu akan merasa kesulitan, ya, tidak senang, ya, bahkan galau ya. Galau kenapa? Ya karena itu tadi, banyaknya kesulitan-kesulitan hidup yang didapat, bahkan sempit hidup gitu, hidup di alam yang kita hidupi hari ini. Sudah berganti rezim, sudah berganti orang, sudah berganti manusia, individu banyak diganti dari mulai pemerintahan, menteri, kabinet-kabinetnya, para pembantunya. Sudah berpuluh-puluh tahun ya Indonesia ini berdiri, dan bahkan sejak reformasi yang digadang-gadang menjadi awal atau langkah terjadinya perubahan besar di negeri ini, tapi kok situasinya justru malah ironi, ya kan? Situasinya justru Indonesia makin sempit nih, ya. Kita sebagai manusia makin merasa bahwasanya ada yang tidak beres gitu dengan fakta-fakta yang tadi mungkin pembahasan kecil, meskipun case by case seperti penyampaian saya di awal, tapi itu terjadi fakta begitu. Di tengah apa? Di tengah kondisi Indonesia yang pada faktanya kita harus katakan dan harus berani dan lantang katakan, gemah ripah lojinawi, bos. Gemah ripah lojinawi, Indonesia ini kaya banget gitu, sumber resource-nya, sumber daya alamnya sangat luar biasa kaya, tapi kok tidak bisa dimiliki oleh atau tidak bisa dirasakan lah setidaknya efek itu kepada masyarakat luas. Contohnya apa? Tambang tembaga emas ya di Papua, Freeport gitu. Itu kan sudah berpuluh tahun tuh. Tanah Papua dikeruk kekayaan alamnya dari semacam bukit ataupun gunung, lalu kemudian datarannya menjadi ceku. Itu kekayaan alam terus menjadi ceku, tapi malah menempatkan Papua termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ini kan ironis sekali, ya. Berarti ada yang keliru nih, ada yang salah nih. Mengapa bisa, ya kan? Tanah Papua, ya, sumber daya alam Papua yang luar biasa sangat kaya itu yang dikelola oleh asing, dalam hal ini Freeport, tapi malah menempatkan provinsi Papua pada provinsi termiskin di Indonesia gitu. Nah, berarti ada yang tidak linear pengelolaannya. Jadi ada yang salah, ada yang keliru, tata kelola politik ekonomi lah yang keliru. Maka melihat persoalan Indonesia ini sekali lagi mesti dari kacamata, tidak hanya sebatas kacamata individu. Kalau individu-individu kita bisa bilang oknum. Misalkan contoh kecil, kalau yang korupsinya itu hanya di lembaga pemerintahan, ya, baik gubernur ataupun bupati, ya, lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga eksekutif maupun menteri yang korupsi, kita bisa bilang satu orang saja di lembaga eksekutif atau 2-3 orang kita masih bisa bilang oknum. Tapi ketika korupsi itu sudah menggurita dari mulai apa? Lembaga eksekutif pemerintahan, lembaga legislatif, ya, lembaga yudikatif, kehakiman, itu korupsinya nggak cuma di satu lembaga, tapi di 3 lembaga itu ada orang-orang yang terkena kasus korupsi, gitu kan? Berarti ini bukan masalah
oknum lagi, masalah individu lagi, tapi ada masalah dari kacamata yang kita lihat, mesti kita lihat ini kacamata sistemik, sistem. Jadi pendekatannya pun yang akan kita gunakan systemic thinking, tidak bisa hanya orang per orang, ganti individu, ganti pemimpin, ganti penguasa. Kenapa? Karena selama sistemnya begini, itu tadi bagaimana pejabat tinggi hari ini yang dulu pernah mengatakan siapapun yang masuk dalam sistem yang ada sekarang ini akan menjadi apa? Belis ya, iblis. Dan ada tuh ya, kita sempat, atau setan ya, kita sempat dengarlah pernyataan seperti itu. Nah, itu faktanya. Nah, makanya pendekatan yang kita lakukan adalah systemic thinking. Contoh sederhananya melihat hal ini adalah bagaimana kenaikan harga energi, minyak, gitu kan, atau BBM. Kalau lihat pendekatan sistem, BBM itu kan minyak Indonesia kan negeri yang juga penghasil minyak. Meskipun jumlah minyak produsen yang kita hasilkan tidak boom oil lagi. Maksudnya kita juga mesti impor, gitu. Nah, tapi impornya ini harga yang kita beli kan mengikuti harga minyak dunia, ya kan? Berarti ada parameter tertentu tuh, ya. Ada semacam liberalisasi migas, minyak dan gas. Dalam hal apa? Dalam hal pengadaan minyak, gitu. Jadi semua energi dan minyak itu diarahkan kepada harga minyak dunia, gitu. Ya, contoh sederhananya kayak kemarin sawit, Indonesia negara yang produsen ya, termasuk CPO terbesar di dunia. Tapi kok bisa ya, pada faktanya harga minyak kita itu naik 2 kali lipat. Kenapa ya? Karena mengikuti mekanisme harga minyak internasional dunia. Jadi semacam ada liberalisasi gitu. Liberalisasi ekonomi, politik ekonomi yang pola pengaturannya itu diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Ini kan berarti pendekatan sistem. Siapapun pemimpinnya nggak bisa ini mengubah hal-hal yang patternnya, polanya seperti demikian. Pemimpin berganti pun nggak bisa. Gitu. Jadi apa? Wajar kemudian ada isu atau ada wacana, ada gerakan yang menginginkan, wah ini nggak bisa kalau ganti individu aja. Gitu. Ada analisa yang kuat mengatakan ini mesti selain ganti individunya, orangnya jadi orang yang amanah, orang yang bersih, orang yang adil, orang yang kompeten. Tapi juga secara sistemnya dia mesti diganti, bos. Kalau nggak diganti, ya tetap aja orang yang tadi amanah, adil, punya kompeten, bakalan rusak juga di sistem politikal yang seperti sekarang nih, yang kalau kita bilang kapitalisme sekuler dengan politik demokrasi yang hari ini kita tinggalin, gitu bang. Jadi masalahnya masalah sistemik nih, bukan masalah individual. Iya, emang lagi-lagi yang kasihan rakyatnya. Lagi-lagi rakyat memang. Ujungnya rakyat juga yang kena imbasnya. Ujungnya rakyat juga yang kena korbannya, kan? Nggak berdaya rakyat itu. Kenapa rakyat nggak berdaya? Karena nggak punya kekuasaan, bang. Rakyat nggak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Ya penguasa-penguasa itu. Nah, yang penguasa-penguasa ini yang menjalankan sistem yang dengan sistem tertentu itu, kapitalisme. Nah, mereka lah yang menjalankan. Rakyat ya bagaimana posisinya? Rakyat cuma jadi korban. Ya walaupun nanti ketika di pemilu-pemilu, wah kita ada semacam quote and quote, oh kita berjuang atas nama rakyat, kita memperjuangkan keadilan, kesejahteraan rakyat. Tapi toh faktanya hari ini kita lihat, itu semacam case, kalau kita melihat indikasi dengan fakta, semacam mitos aja kan, atas nama rakyat. Orang rakyat jadi korban lagi, rakyat yang sulit lagi, rakyat yang susah lagi, dengan kebijakan-kebijakan yang kita lantang harus kita bilang, kenaikan ini zolim sebenarnya.
Zalim. Nah, bagaimana posisi rakyat? Pertama, kita mesti menganalisa ini secara mendalam persoalan ini, gitu ya. Kalau tadi kita bahas sedikit bahwasanya ini bukan masalah individual, ini masalah sistemik, maka kalau mau berubah memang harus berbasis kesadaran, Pak. Ya, berbasis kesadaran. Karena kalau tidak sadar ya dengan situasi hari ini, ya mereka kan bilang kita baik-baik aja kok, kan gitu. Kita baik-baik aja, kita sehat-sehat aja. Kenapa nggak sadar, Bang? Nggak sadar. Orang kalau nggak sadar ya gimana kan? Hilang kesadaran, pingsan. Nah, bisa saja orang yang bilang tadi, oh saya baik-baik aja, saya senang-senang saja, hidup nggak ada masalah. Ya kan, anak bisa sekolah, kita bisa makan, bos. Hidup kan nggak cuma sendiri. Rame-rame kita hidup nih. Ya kan, jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia. Masa kita mikirin periuk kita sendiri? Ya, periuk tetangga kita juga kita mikirin kalau dalam Islam. Ya kan, periuk masyarakat juga kita harus pikirin. Gitu.